warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemberhentian atau pensiunan pegawai. Perkenalkan, nama saya Frimeni Sakarni sebagai ketua kelompok yang beranggotakan 1. Andiska Putra Pratama, yang kedua Kamelia Lestari, yang ketiga Aldi Nofriansyah, yang keempat Jalu Pamungkas, yang kelima Muhammad Ilham. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Kamelia Lestari. Kepada Kamelia Lestari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Lestari, NPM D1D0246. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberhentian pegawai dan alasan pemberhentian pegawai. Pengertian pemberhentian pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja dalam pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang serius dari manajer perusahaan karena telah diatur oleh undang-undang dan memberikan resiko bagi perusahaan maupun untuk karyawan yang bersangkutan. Alasan pemberhentian pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang pertama, pekerja berhalangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pekerja menikah. Yang ketiga, pekerja mendirikan, menjadikan anggota atau pengurus serikat pekerja. Selanjutnya, di samping hal tersebut, di atas yang melarang pengusaha mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Tapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memperbolehkan pengusaha mengadakan pemutusan kerja dengan karyawan dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan uang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, memakai atau mengedarkan narkotika di lingkungan kerja. Dan selanjutnya menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja. Dan yang terakhir, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang alasan pemberhentian pekerjaan dan pengertian pemberhentian pekerja atau pensiun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya adalah proses pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada, agar tidak menimbulkan masalah. Setidaknya pemberhentian dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, sebagaimana pada saat mereka diterima jadi karyawan di perusahaan tersebut. Dengan demikian, tetap terjalin hubungan informal yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan. Hal di atas pada dasarnya menjadi keinginan dua belah pihak. Akan tetapi, tidak dapat diingkari sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan karena konflik yang tidak dapat diatasi lagi. Pemecatan karyawan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Selanjutnya adalah proses pemecatan karyawan yang harus menurut prosedur. Silakan dibaca pada tulisan di samping. Kemudian, sebab, akibat, dan dasar hukum pemberhentian pegawai. 1. Keinginan perusahaan, yaitu pegawai tidak cakap, adanya alasan mendadak, pegawai sering mangkir, pegawai ditahan oleh negara, pegawai berusia lanjut. Yang kedua, keinginan pegawai sendiri. Dan yang ketiga, sebab lain, seperti karyawan meninggal dunia ataupun berakhirnya masa hubungan kerja. Terima kasih. Bentuk pemberhentian pegawai. A. Cuti. Cuti adalah meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu karena alasan kesehatan, masalah keluarga, pendidikan, dan rekreasi, serta bagi perempuan karena melahirkan. B. Pengurangan. Pengunduran diri yang dilakukan oleh pihak pekerja atau karyawan bukan dari pihak perusahaan yang sifatnya sukarela dan permanen serta merupakan kondisi normal yang terjadi dalam perusahaan. Pengurangan adalah cara yang lambat dalam mengurangi karyawan, tapi cara ini yang paling sedikit menimbulkan masalah. C. Pengunduran diri sementara.
Pengunduran diri sementara merupakan permintaan pengunduran diri yang ditawarkan perusahaan kepada karyawan karena alasan bisnis dan ekonomis. D. Pemecatan atau PHK. Pemecatan adalah pemberhentian karyawan oleh pihak perusahaan yang bersifat permanen karena suatu alasan tertentu dan merupakan bentuk hukuman dari perusahaan. Alasan-alasan dari pemberhentian adalah alasan disiplin, alasan ekonomis, dan alasan bisnis. Pada karyawan yang dipecat atau diberhentikan biasanya mendapatkan pesangon dari perusahaannya. Pesangon adalah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan secara permanen karena alasan ekonomi dan bisnis. Baiklah, materi selanjutnya perlindungan hukum kerja dalam proses pemutusan hubungan kerja. Pertama, imbalan kerja berupa gaji, upah, dan lainnya sebagaimana yang telah diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajibannya. Yang kedua, fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut perjanjian dan akan diberikan oleh majikan atau perusahaan kepadanya. Selanjutnya, perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang keempat, perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawan-kawannya dalam tugas dan penghasilannya masing-masing dalam angka perbandingan yang sehat. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Konsekuensi pemutusan hubungan kerja. Konsekuensi diberhentikannya karyawan atas keinginan perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. 2. Karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. Ketiga, karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberi uang pesangon. Biaya yang dapat dikategorikan sebagai kerugian dari PHK menurut Balkin, Meja, dan Kardi terdiri atas hal-hal berikut. 1. Biaya rekrutmen meliputi mengiklankan lowongan pekerjaan, menggunakan karyawan rekrutmen yang profesional untuk mencari di berbagai lokasi. 2. Biaya seleksi meliputi biaya interview dengan melamar pekerjaan, biaya testing atau psikotes, biaya untuk memeriksa ulang referensi. 3. Biaya pelatihan meliputi orientasi terhadap nilai dan budaya perusahaan, biaya training secara langsung seperti instruksi, diktat, material untuk kursus training. 4. Biaya pemutusan hubungan kerja meliputi pembayaran untuk PHK atau pesangon untuk karyawan yang diberhentikan sementara tanpa kesalahan dari pihak karyawan itu sendiri. Karyawan tetap menerima tunjangan kesehatan sampai mendapatkan pekerjaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknis pengurusan pensiun. Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan surat permintaan kepada kepala kantor urusan pegawai dengan disertai syarat permohonan pensiun, yaitu yang pertama, salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri. Yang kedua, daftar riwayat pekerjaan yang disusun atau disahkan oleh pejabat atau badan negara yang berwenang untuk menghentikan PNS yang bersangkutan. Yang ketiga, daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang menurut nama, tanggal kelahiran, dan alamat istri-istri, suami, dan anak-anaknya. Yang terakhir, keempat, yaitu surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat baik yang sah maupun turunan atau kutipannya dan barang-barang lainnya milik negara yang ada padanya telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.